firman Tuhan berjudul Kiat-kiat melewati masa padang gurun. Di dalam Alkitab kita mengerti bahwa ada yang namanya pengalaman padang gurun. Nanti kita akan melihat, saudara, dari kata padang gurun itu saja kita bisa menangkap ini satu pengalaman yang tidak enak tentunya. Padang gurun itu adalah tempat kekeringan, padang gurun itu tempat yang terik, tempat yang gersang dan berbagai macam kesulitan. Dan dunia ini pada hakikatnya seperti padang gurun. Ya, Alkitab padang gurun juga berbicara tentang dunia. Tapi saya akan bicara lebih khusus lagi yang namanya masa padang gurun. Masa di mana kita mengalami berbagai macam hal-hal yang mungkin secara daging, secara manusia itu tidak enak. Mari kita melihat dulu apa itu masa padang gurun. Saya tidak bisa menggambarkan satu persatu karena ini pengalaman yang berbagai macam. Tapi coba kita akan melihat dari beberapa tokoh ini. Yang pertama yaitu Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf pernah dibuang. Yusuf pernah dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Yusuf pernah mengalami kehinaan, bahkan terlupakan dan berbagai macam penderitaan. Dan itu dimulai dari sebuah pengalaman dia dibuang di sebuah sumur, di sebuah padang. Mungkin kita alami saat ini pengalaman yang dialami oleh Yusuf itu. Musa juga pernah mengalami pengalaman padang gurun ini. Kita tahu riwayat Musa setelah dia membunuh seorang Mesir. Dia ketakutan, kemudian lari. Dan selama 40 tahun Musa menggembalakan domba mertuanya di padang gurun. Benar-benar satu pengalaman yang panjang. Dia mengungsi dan dia sendiri, tidak ada yang lain. Musa dilupakan dari ingatan saudara-saudaranya. Bahkan keluarganya mungkin berpikir Musa sudah mati. Ya, ini pengalaman Musa. Kemudian dengan Raja Daud, kita tahu juga bahwa Raja Daud walaupun dia sudah diurapi sebagai raja, tapi Tuhan izinkan Raja Daud dia dikejar-kejar oleh Saul tanpa alasan yang jelas. Sehingga dia harus mengungsi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mengungsi ke padang gurun. Dia bersembunyi di goa-goa. Dan itu yang banyak membentuk kehidupan Daud. Kita diberkati oleh pengalaman Daud ini. Karena sebagian besar dari mazmur-mazmurnya justru ditulis pada saat Daud mengalami pengalaman padang gurun ini, saudara-saudara. Jadi kalau saya melihat ini, saudara-saudara, dan saudara renungkan lebih dalam, maka pengalaman-pengalaman ini pasti pernah kita alami. Bahkan mungkin sedang kita alami, saudara. Rasul Paulus juga pernah mengalami padang gurun itu. Ya, kalau kita mempelajari riwayat Rasul Paulus, ada satu saat dikatakan Rasul Paulus dia mengungsi ke tanah Arab. Tidak dijelaskan di situ di mana. Tapi dikatakan di situ dia banyak belajar dari Tuhan. Dalam kesendirian dia belajar banyak. Dia menerima banyak wahyu dari Tuhan waktu dia mengungsi di tanah Arab. Dan pada hakikatnya kehidupannya Paulus selalu dia ada di dalam tekanan dan penderitaan. Dan terakhir kita melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga pernah dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia dibawa ke padang belantara. Dan dikatakan di situ dia dicobai oleh iblis. Jadi masa padang gurun ini juga masa pencobaan. Masa kita diuji, mungkin itu masa di mana kita dilupakan. Seolah-olah sudah tidak ada lagi yang memperhatikan kita. Kita cuma sendiri dengan Tuhan. Ya, masih banyak lagi ya. Tapi dengan beberapa hal ini saya bisa simpulkan apa sih masa padang gurun itu. Saya simpulkan demikian, saudara. Masa padang gurun itu adalah masa di mana Tuhan melalui situasi kondisi atau mungkin melalui manusia memproses kita, menguji, membentuk kita sebelum ia memakai dan memberkati kita lebih lagi.
Amin, saudara. Jadi ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di depan kita. Tapi sebelum itu, maka ada proses, saudara-saudara. Nah inilah masa padang gurun. Apakah Anda sedang mengalami atau berada di dalam masa ini? Nanti kita akan melihat bagaimana kita harus melewati masa ini. Namun sebelumnya saya ingin kita membaca Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di ayat ini walaupun saat itu ditujukan kepada bangsa Israel, tapi ayat ini juga ditujukan kepada kita. Tuhan berkata ingat bahwa ada masa di mana kita melewati padang gurun. Dan apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan? Salah satunya yang terpenting juga adalah untuk merendahkan hati kita. Lewat proses-proses yang terjadi ini, saudara-saudara, hati kita dibentuk dan terus dibentuk semakin hari semakin rendah hati. Dan ini perlu, semakin kita rendah hati, semakin kita remuk hati, semakin kita hancur hati, Tuhan akan semakin menyertai kita. Ada ayat yang berkata, dia di tempat yang maha tinggi, tapi dia juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Sebab itu kalau saudara melewati masa ini, jangan tawar hati. Tapi mari kita mau melihat bagaimana sekarang kita harus melewati masa padang gurun ini dengan kemenangan. Karena kita bisa melewati itu dengan keadaan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel juga diizinkan Tuhan melewati padang gurun, tetapi mereka tidak melewati dengan baik. Kita tahu bahwa mereka selalu melewati masa padang gurun itu dengan sungut-sungut. Mereka tidak puas, mereka memberontak dan sebagainya. Tapi kita juga bisa melewati itu dengan kemenangan. Kiat-kiat yang akan saya bagikan ini ada 3. Yang pertama adalah bertahan. Bertahan itu ya dalam bahasa Inggris dipakai kata persevere. Artinya dalam bahasa Indonesia yang lain juga dipakai kata bertekun. Bertahan itu bertekun. Arti dari bertahan itu adalah kita tetap melakukan sesuatu meskipun itu sulit. Meskipun itu tidak mudah. Itu yang dimaksud dengan bertahan. Dan bertahan ini satu karakter yang sangat penting. Yang perlu kita miliki. Teristimewa kita sekarang yang hidup pada zaman-zaman yang akhir. Pada zaman-zaman yang sulit. Bertahan, bertekun. Ya, saudara bisa baca kitab Wahyu dikatakan yang memberikan kemenangan itu nanti salah satunya adalah ketekunan. Orang yang bertahan sampai akhir, dia akan menang. So itu saudara-saudara jangan cepat putus asa. Memang tidak mudah, bertahan ini tidak mudah saudara-saudara. Lebih mudah orang itu tidak bertahan, melepaskan. Tapi firman Tuhan berkata bertahan, bertahan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan tahan uji, karakter yang kuat, tahan uji. Dan tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Di dalam tahan uji maka dikatakan akan timbul satu pengharapan. Dan firman Tuhan memberikan jaminan bahwa pengharapan itu apa? Tidak mengecewakan. Amin, saudara-saudara. Mengapa kok tidak mengecewakan? Karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Ya, kalau kita berharap kepada Tuhan, tidak akan dikecewakan. Nah sebab itu mari, untuk itu kita harus tetap bertahan. Kemudian di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, dikatakan orang yang bertahan dalam penderitaan, dia akan menerima mahkota kehidupan. Keselamatan kita ini juga harus bertahan. Keselamatan ini juga sedang digoyah. Banyak anak Tuhan juga yang melepaskan kepercayaannya. Sementara juga banyak
orang-orang yang masuk menjadi anak Tuhan. Makanya kita jangan sampai kita lepaskan ini, saudara. Apapun juga kita tetap percaya kepada Yesus, kita tetap pegang Yesus. Maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Ada satu cerita di dalam kitab 2 Samuel pasal 23. Di situ diceritakan bahwa ada pahlawan-pahlawan Daud. Kurang lebih ada 37 orang. Ya, selama Daud memerintah ada orang-orang yang perkasa yang membuat Daud menang dan menang. Dan dari 37 orang itu ada 3 orang yang paling utama. Superhero mungkin ya. Nah dari 3 ini ada satu yang menarik perhatian saya. Yaitu namanya Syama. Saya akan bacakan itu dari 2 Samuel 23 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Berbunyi demikian. Sesudah dia Sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Di sini ada satu cerita seorang yang bernama Syama. Bagaimana Syama ini begitu hebat, bukan karena dia mengalahkan, dia seorang diri menyerbu musuh dan sebagainya. Tapi dia dikatakan hebat karena dia bisa bertahan. Satu saat dikatakan semua tentara sudah melarikan diri. Mereka sudah meninggalkan posisi mereka, mereka sudah putus asa, mungkin juga ketakutan dan sebagainya. Tetapi dikatakan ada seorang Syama, dia masih berdiri di situ dan dia mempertahankan itu. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan memberikan kemenangan pada Syama. Dan menarik sekali di dalam Yehezkiel pasal terakhir, ayat terakhir. Di situ ada salah satu gelar daripada Allah dinamakan Yehova Syama. Yang artinya Tuhan hadir di situ. Kalau di Alkitab kita tidak keluar itu kata Yehova Syama. Cuma disebut Tuhan hadir di situ. Tapi itu artinya Yehova Syama. Nama Syama dipakai. Jadi saudara-saudara, kadang-kala kita berpikir, apakah Tuhan masih ada enggak? Saya mau katakan Tuhan masih ada, haleluya. Bahkan Tuhan hadir dalam pergumulan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, haleluya. Sebab itu mari kita tetap bertahan, amin saudara. Kita pertahankan, kita pegang apa yang Tuhan percayakan itu. Seperti salah satu nasihat Tuhan Yesus kepada sidang jemaat yang ada di Wahyu. Dikatakan pegang apa yang ada di tangan. Jangan lepaskan. Inilah kiat pertama, bertahan. Tetap bertahan. Saya mau akhiri bagian ini dengan membaca Ibrani 10 ayat 35 dan ayat yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Kita pegang ayat ini saudara. Jangan lepaskan, tekun. Dan kalau kita sudah lakukan itu, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu bersandar. Bertahan, bersandar. Dari kata bersandar kita tahu bahwa ada sandaran. Ya, kalau sudah bersandar, mungkin karena capek, karena apa, tentu saudara harus punya sandaran. Apa yang saya maksud dengan bersandar? Dalam bahasa Inggris dipakai kata trust. Trust ini bisa diterjemahkan dengan kata percaya, tapi lain dengan belief. Kalau belief itu lebih bersifat pasif, tapi trust ini lebih bersifat aktif. Kita mempercayai, menaruh kepercayaan. Nah bersandar itu gitu sudah. Kalau bersandar kita tentu percaya yang kita sandari ini kuat. Ya sudah bersandar kepada tembok, sudah bersandar kepada pintu, sudah tidak mungkin bersandar kepada barang yang gerak ya, kita akan jatuh. Nah ini yang saya maksud. Trust, kita mempercayai, menaruh kepercayaan kita. Ini perlu saudara. Tanpa trust, tanpa kita bersandar,
kita tidak bisa bertahan. Sebab itu kita harus mempercayai sesuatu. Tentu mempercayai Tuhan. Nah, coba kita lihat bagaimana Rasul Paulus dalam kehidupannya dia menaruh trust-nya. Di mana dia taruh. Saya bacakan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Kita tahu bahwa kehidupan Paulus banyak penderitaan. Tapi kenapa kok dia tetap teguh? Karena dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Siapa yang aku sandari. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dia mantap. Mengapa dia mantap? Karena Rasul Paulus dia mempunyai sandaran yang kuat. Kita juga perlu bersandar. Lalu apa? Apa yang kita sandari? Apa yang kita percayai dari Tuhan? Apa yang membuat kita kuat? Ada 2 hal saudara-saudara yang kita percayai dari Tuhan. Yang pertama adalah kasih-Nya. Kasih-Nya kepada kita yang tidak pernah berubah. Ya ini penting. Mengapa kok kita goyah? Karena kadang-kadang kita sudah meragukan kasih Tuhan. Kalau kita mengalami hal-hal yang sulit, kadang-kadang kita berpikir kan, Tuhan itu benar enggak? Kasih-Nya itu benar enggak? Ya ini saudara-saudara, yang kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan itu tidak akan pernah berubah. Karena God is love. Allah itu kasih. Kasih itu karakternya Tuhan. Tidak mungkin berubah saudara-saudara. Dan kita anak-anaknya pasti dikasih oleh Tuhan. Apapun juga keadaan kita. Bahkan pada saat mungkin kita tidak bisa merasakan kasih itu. Saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Amin, saudara. Bisa terjadi itu. Ada satu saat kita tidak lagi merasakan apa-apa. Tapi biarlah kita mau tetap percaya bahwa kasih itu tidak pernah berubah. Dan kalau saya melihat dari pengalaman Raja Daud juga pernah mengalami hal yang demikian. Saya bacakan dari Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Oh Tuhan sudah tidak memperhatikan aku lagi. Tuhan sudah melupakan. Aku sudah tidak dikasihi lagi. Bisa, Daud aja bisa. Tetapi, nah ini, sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Haleluya. Tuhan tidak pernah telinganya tertutup bagi kita. Amin. Percaya doa saudara didengar oleh Tuhan. Daud berkata sesungguhnya Tuhan itu mendengar. Tuhan mendengar teriakan kita. Tuhan bukan Tuhan yang tidak bisa mendengar. Tidak, dia mendengar. Mari kita mau tetap percaya kepada kasih Tuhan. Tidak goyah. Dan yang kedua yang perlu kita percayai adalah firman-Nya atau janjinya yang ya dan amin. Orang yang percaya kepada Tuhan, menaruh kepercayaan, hatinya akan teguh, akan kuat. Nah, demikian juga mari, saudara. Ada saat-saat tertentu kita cuma bisa percaya kepada firman. Sudah, kita pegang firman Tuhan. Walaupun mungkin kita belum melihat sesuatu. Kita tetap percaya kepada pribadi Tuhan yang mengasihi kita. Kita percaya kepada perkataannya. Dan kita yakin itu benar. Itu ya dan amin. Maka kita akan kuat, saudara. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan saya sampai kepada yang ketiga adalah berjuang. Bertahan, kita bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada kasih Tuhan. Yang ketiga, kita harus terus berjuang. Apa yang saya maksud dengan berjuang di sini? Adalah kita harus gigih. Kita tetap maju, pantang mundur, dan pantang menyerah. Ini yang saya maksud, tetap maju terus. Tidak menyerah, tidak pernah mundur. Tapi kita terus maju, tidak ada jalan lain. Ini yang harus kita lewati, saudara-saudara. Jadi masa padang gurun ini kita tidak boleh mandek. Tapi kita harus terus berjalan terus, melewati. Namanya melewati itu tidak pernah mandek.
Tapi kita terus berjalan ke depan sesuai dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita maju terus. Tetap gigih, tidak lemas, tidak menyerah, apalagi mundur. Dan teladan-teladan ini yang sudah ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Di dalam Kisah 20 ayat 22 sampai 24, kita akan melihat di sini pendirian dari Rasul Paulus. Ini adalah pidato perpisahan Paulus. Dia mengundang tua-tua sidang di Efesus dan dia mengucapkan kata-kata terakhir sebelum dia pergi ke Yerusalem. Saya bacakan saja ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Nah, ini lebih hebat lagi. Paulus tidak tahu, tapi dia sudah punya, ya katakan insting bahwa ini sesuatu yang tidak enak akan terjadi. Penjara dan sengsara. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi saudara, ini pendirian Rasul Paulus. Walaupun pengalaman apa di depan yang akan dia alami, bagi dia yang penting dia menyelesaikan tugas pelayanannya. Itulah sebabnya dia bisa memberi nasihat kepada anak rohaninya Timotius. Tunaikanlah tugas pelayanan. Karena dia sendiri juga sudah alami itu. Dan memang kita tahu bahwa ketika Rasul Paulus ke Yerusalem, gak berapa hari dia ditangkap. Dan ya kita bisa baca itu dalam Kisah Rasul, pasal-pasal terakhir. Jadi saudara, inilah yang saya maksud dengan berjuang. Berjuang tetap maju. Gigih, pantang menyerah, pantang mundur. Gak boleh kita lemes, lalu kita menyerah. Kita putus asa. Tergeletak, apalagi kalau saudara adalah kepala keluarga, gak bisa. Pria, pemimpin, bagaimanapun juga kita harus tetap bangkit, berdiri, tetap berjalan terus. Memang ada saatnya kita bisa kayak orang tergeletak, kita seperti orang dipukul, kita seperti tergeletak, tapi itu sementara. Jadi mari kita bangkit kembali, maju lagi, maju terus, pantang menyerah. Dan kita juga melihat dari pengalaman Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus juga, dia dalam keadaan, dia berangkat ke Yerusalem, walaupun dia tahu apa yang menantinya di Yerusalem. Dia tetap berangkat maju, walaupun dia tahu salib menanti. Tapi dia tetap berkata kepada murid-muridnya, ayo kita pergi ke Yerusalem. Mari saudara, dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang kita tidak mengerti terjadi. Tapi mari kita tetap maju, berjuang, terus maju sampai kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Saya akan tutup dengan satu ayat di sini. Marilah kita melakukannya. Coba berhenti sebentar. Apa yang dimaksud dengan melakukannya? Yaitu menunjuk kepada ayat 1 di situ dikatakan kita harus berlomba. Berlomba dengan tekun. Nah ini, maju, berlari. Nah ini yang dimaksud, marilah kita melakukannya. Coba kita ulangi lagi dari depan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Walaupun dia menghadapi salib, dia tetap maju. Dan apa yang Tuhan Yesus dapat? Kemuliaan. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah Bapa yang mengerti, yang melihat. Dia Allah Bapa yang maha adil dan benar. Dia tidak akan melupakan kita, membiarkan kita. Ya, mari kita tetap bertahan, bersandar, berjuang adalah kiat untuk menang dalam melewati masa
padang gurun. Sebab itu jangan putus asa, maju terus bersama Yesus, kita pasti menang. Tuhan memberkati.